Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, kebetulan hari ini adalah hari suci Waisaka ya. Tri Suci Waisaka ya. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya. Kebetulan saya namanya Pak Lim. Ya. Pak Lim Fosen namanya. Saya pribadi ikut trading ini baru sih, ya, baru. Belum begitu lama. Pernah saya sentuh-sentuh di tahun di bawah 2000. Tapi mulai betul-betul saya bergelut di tahun 2002. Tapi sebenarnya pekerjaan utama saya atau bisnis utama saya bukan di situ. Bukan. Saya adalah distributor minuman. Ya, terutama distributor Aqua dan Duatang. Duatang memang udah lama nggak eksis, tapi karena hanya beberapa, kita sebagai pemain air ya menghargai saja. Ya kita pegang Duatang sama Aqua. Kalau dibilang kuat ya kuatan si Danone. Sebenarnya Aqua awalnya juga nggak kuat, dibantu sama Danone yang Malaysia itu. Gitu loh. Nah berkembanglah ke depannya dengan manajerial yang lebih efektif, lebih menggiurkan dan motivasi dan lain-lain. Bisnis saya yang kedua adalah bisnis yang menyangkut eh, sepeda motor besar atau moge, yang dimana saya mainkan hanya satu brand atau pada satu fungsi saja, yaitu rem, ya rem, mau dispek ya, dispek ataupun dari brake-nya atau brake fluid-nya, olinya maksudnya, itu semua kita main. Tapi dipegang satu merek yang kita pegang itu merek Itali, Brembo. Ya, Brembo itu sudah terkenal di mana-mana. Ya, kalau memang belum tahu ya cek aja di bagian modifikasi gitu ya. Pasti mereka tahu. Oh Brembo, mereka itu tahu Brembo. Ya, tapi Brembo yang original loh, bukan KW-KW-an ya. Dan saya juga ada main di hidroponik. Ya, hidroponik. Ya, kecil-kecilan aja lah mainnya, kita nggak besar. Kalau dibilang di dunia trading, ya kita santai ya, kita tidak perlu kita bicarakan dengan hal-hal yang menjelekkan, punya tidak usah. Kita bicara pribadi saya saja, ya. Semuanya, ya boleh katakan dari dunia robot trading, ya katakan seperti Virablas, Fahrenheit, Apro, ATG, ATC, Net 89, itu semuanya cara mengelolanya itu sebenarnya uh, is not real trading gitu loh. It's not real using robot trading gitu. Atau katakan robot trading lebih terkenal AI-nya katanya gitu. Ya tapi ya karena kita manusia yang hanya taunya cuan dan cuan, cuan dan cuan gitu. Kita lupa diri, kita compound, akhirnya kita kemakan sendiri. Itu biasa. Ya kalau kita nggak belajar dari kebodohan kita nggak belajar dari kesalahan kita nggak mungkin jadi pintar. Betul ya. Dan kita juga masuk ke dunia lain. Ya, masuk dunia lain itu dunia seperti ownernya siapa sih ownernya? Gak jelas kan ownernya, gitu loh. Dan juga banyak sandiwara-sandiwara, ada yang pura-pura orangnya dia jadi anggota. Misalnya katakan scam nih, waduh jangan-jangan scam nih. Ya, ada sampai kata-kata kasar, ada kata-kata yang tidak beretika, tulis di WA grup, entah di Telegram, di WA, atau dimanapun yang memang dijadikan satu grup gitu ya. Mereka sambil ngobrol kata-kata kasar. Oke, tapi anggota yang menjadi grupnya itu bilang, kamu sendiri belum tahu, saya sudah lama di situ, aman-aman aja kok, gitu loh. Jadi hanya sifatnya menenangkan. Tapi ujung-ujungnya pun anggota tersebut waktu di scam habis anggotanya pun juga keluar, nggak ada hubungan apa-apa lagi. Ya,
itu dunia lain. Contoh seperti Jawa Eye, ya. Jawa Eye katanya punya di daerah Peak ya, Gold Coast, ya, Gold Coast Office US, asik. Di lantai 21 kalau nggak salah tuh. Kalau tidak salah, seingat saya. Saya juga pernah pergi ke sana, ya. Saya pernah bertanya kepada salah satu karyawan yang di sana. Saya tidak perlu sebutkan namanya lah karena ini sudah scam. Saya tanya kepada dia langsung, karena kenapa saya bilang dia, karena dia masih muda sekali, 20-an usianya, mungkin 21, 22 gitu ya. Dia digaji. Tapi anyhow, how come he didn't know where the salary comes from? Dia tidak tahu. Ya, pokoknya digaji tapi dia tidak tahu dari mana gajinya itu berasal. Aneh kan? Setidak-tidaknya di interview sama siapa? Kan begitu. Nah, hal itu yang menjadi curiga. Makanya saya nggak masuk. Gitu loh. Saya orangnya sangat detail. Ya, memang betul kita belajar dari kebodohan kita, belajar dari kesalahan kita, nggak ada salahnya ya, kita begitu. Dan akhirnya masuk ke dunia yang namanya dunia survei. Sampai pernah saya datangin ke tempat beliau, ya, jauh, harus naik pesawat di Lombok, ya. Ketemu orangnya, lihat cara mainnya, wih real trading loh, ya, bagus loh, ya. Udah gitu, saya foto asetnya, rute ke alamatnya dia, semua saya foto, videokan. Ya. Karena apa? Karena saya yakin kalau memang beliau itu punya amanah yang baik. Apalagi maaf, ada kata gelar di depannya haji. Gitu. Tapi akhirnya apa? Scam juga. Sepertinya udah bakal scam. Ya. Scam itu apa sih artinya scam? Ya. Scam itu adalah penipuan. Kita tidak usah jauh-jauh. Buktinya, dia tidak sanggup bayar. Dan dia tidak main. Dia tidak main trading. Pak Hajinya itu tidak main trading. Pertanyaannya, kok platformnya bisa terus jalan begitu? Pertanyaan siapa yang main ya? Apakah dari dewa sorga kasih sama manusia, turun tangan langsung, dia pegang HP atau dia pegang laptop, dia mainin sendiri? Luar biasa tuh dewanya. Gak mungkin kan? We think our logical. Itulah. Katanya itu masih ada kok, masih jalan. Oke jalan, tapi anyhow nggak bisa. Nggak bisa apa ditarik. Sama seperti dulunya ada namanya Bizo FX. Ngakunya dari Amerika lah, gambarnya keren lah, tata bangek lah. Itu. Ya. Nah, akhirnya memang saya mendambakan. Saya juga ada bantu 42 orang di tabungan pasti. Ya. Namanya tabungan pasti. Itu sebenarnya hanya sebagai nama saja. Tapi dari awalnya saya sudah pernah menyampaikan kepada 42 orang itu, secara jujur saya main di trading. Main di mana? Di IC Market, di trading gold. Dan salah satunya juga sebagai cadangan itu di Agnes. Kita lihat the season gitu. Kita lihat seasonnya. Kadang-kadang ini lagi bagus, tapi belum tentu beda ya. Beda ritmesnya gitu. Atau beda kesempatan yang kita bisa ambil. Ya. Yang penting kita harus baca berita, ya. Kita harus baca berita, entah berita dari Fed, entah berita dari BCC, entah CNN. Kita harus baca terus. Sehingga kita bisa tahu support and resistance-nya, sampai candlestick-nya sampai di mana, apakah akan terjadi gap atau tidak. Dan kita juga harus lihat bukan hanya sekedar Bitcoin, USDT, atau yang lain ya, atau cryptocurrency, bukan.
Kita kalau mau lihat dari ya perkembangan emasnya sendiri. Gitu loh. We think our logically. Selama ini saya main aman-aman saja. Ya, aman-aman saja. Boleh ditanya salah satu member yang ada di Selah grup ya, Selah dan Canda grup itu ada. Saya masih bayar dan saya masih mainkan. Ya. Nah, muncullah satu nama yang baru. Ya, namanya. Nama baru itu mungkin kalian sudah tahu lah. Ya, saya tidak perlu sebutkan sini karena saya masukin ke YouTube ya. Pertanyaannya, apakah platform ini bakal aman gak sih? Kan begitu. Sejujurnya, saya mengatakan kepada para teman-teman yang baik, para rekan-rekan yang baik, saya pribadi, Pak Lim Fosen, Pak Lim panggilannya, tidak berani menyatakan itu aman. Dan tidak mengatakan itu tidak aman juga. Kenapa? Karena asal-usulnya itu adalah saya yang minta platform tersebut. Saya minta platform tersebut disamakan dengan tabungan pasti. Mereknya apa diganti jadi tabungan pasti akan ada jadi mereknya apa. Supaya gampang untuk kita masukkan ke bagian pemerintahan yaitu Bapepti. Karena trading gold di Bapepti itu bisa kita dapatkan. Kalau cryptocurrency di Bapepti itu belum bisa, masih tahap masih tahap mereka untuk kaji-kaji dan analisa lagi gitu ya. Secara jujur mereka sendiri pun nggak tahu artinya cryptocurrency. Mungkin diajak main one by one gitu, misalnya saya dengan orang pemerintah, belum tentu dia bisa menang. Dan dia belum tentu ngerti gitu lah. Trading gold itu gimana sih caranya? Ya, oh cuma tahunya tekan ini, oh, untuk main ini begini caranya. Tapi untuk mempelajari ya logaritmenya dari candlestick, kita mesti tekan buy atau sell. There is a technique. Itu ada tekniknya. Bagi orang yang sudah paham. Ya. Tapi walaupun sepintar-pintarnya orang main di trading, pasti ada juga jatuhnya. Karena seperti peribahasa bilang, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akhirnya jatuh juga. Sepintar-pintarnya kita main di trading, pasti bakal rugi. Itu fair ya, kita bicara fair. Tapi dibilang rugi, ya bagaimana pertanyaannya, bagaimana kita antisipasi kerugian tersebut? Itu yang pertanyaannya. Kan begitu. Jadi saya tidak bisa bilang bahwa ini aman atau tidak aman. Karena udah termasuk banyak sekali platform-platform yang dulunya entah robot trading dari Fahrenheit, Virablas, dan juga DNA Pro, ATG, ATC, Wayu Kenzo, mau si Hendra, mau di Daniel B, AB, terus dari Andreas Andrianto, Pak PTSMI atau Net 89. Jawabnya, selamat siang kepada para rekan-rekan dan para investor yang berbahagia. Jangan khawatir, uang kalian aman. Karena kami mempunyai banyak aset. Akhirnya apa? Pret. Kabur. Jadi DPO. There is a fact. Itu adalah satu kenyataan asli. Pertanyaannya cara mereka mainnya adalah uang member diputar balik lagi untuk kita kasih kepada si member. Sekarang kita logically lah, bisa terjadi scam itu karena ada niat nipu. Kedua, manajerialnya yang salah. Ketiga, dia terlalu ambisi untuk dikomponkan. Ya, jadi sistem itu bisa dikomponkan. Itu salah. Kalau dikomponkan sama seperti bagi si investor atau bagi si owner meminjam sesuatu dari rentenir. Jadi bunganya tambah bunga tanpa disadari oleh si owner tersebut. Jadi kalkulasinya salah. Dan selanjutnya itu member get member itu sangat memperhatikan. Kalau bisa jangan sampai banyak levelnya. Makanya kalau yang kita punya platform itu cuma satu level.
You get it the one member, you get it your bonus sponsor. Itu hancurnya di situ. Gitu. Dan masih banyak hal-hal yang termasuk ya mungkin ada salah satu hacker masuk dan equity-nya semua diembat atau apa, itu semua pasti hal itu mungkin nggak dikatakan tidak ada yang tidak mungkin. Pasti semuanya mungkin. Ya, baik. Pertanyaannya, sebenarnya Pak Lim ini sebenarnya seorang trader, analis atau IB sih? Ya. Atau dulunya pernah gimana? Oke. Saya cerita riwayat saya dulu. Suatu waktu saya akan menggunakan video. Ya. Video ya kehidupan saya. Ya. Saya seorang pengusaha. Saya main di air mineral. Ya. Pokoknya air lah. Ya. Jangan sampai air seni aja ya. Semua air kita main. Mau air manis kayak dari teh botol kayak teh pucuk kayak ya dari kelas mayora sampai ke teh punya embat terus. Mau Fanta, Coca-Cola, Sprite kan dari PT Coca-Colanya sendiri. Ya, kita juga embat terus. Nah, tapi ada jurusannya, yaitu kita megang distributor Aqua. Ya, tidak besar distributornya kita, cuman sebanten saja. Nggak besar, sebanten. Ya. Tapi gudang kita memang ada di daerah Alam Sutra. Oke, kita bukan agen loh, kita distributor. Truknya nggak banyak. Ntar kita akan memperlihatkan semua di video tersebut. Am I talking the real, the fact, or taking bullshit? Apakah saya bicara yang fakta, nyata, atau mungkin saya omong kosong saja? Ya, saya kasih lihat semua. Yang kedua, saya juga main di salah satu otomotif, tapi khusus untuk motor-motor besar dan mobil yang berkelas. Contoh seperti Ferrari, Lamborghini, gitu. Itu kita khususnya main di satu fungsi, itu rem, brake padnya, disc padnya, semua kita main. Kalipernya, ya, brake fluidnya, itu oli remnya kita main. Pokoknya judulnya rem. Kebetulan saya pegang salah satu merek dari Italia, namanya Brembo. Kalau Anda kurang tahu, boleh cek lah di mana-mana yang sesuka kamu. Ya, Brembo itu apa sih? Cek aja. Ya, Brembo. Yang ketiga saya mainnya di hidroponik. Ya, hidroponik waktu kita mainnya sih baru 2019. Uji coba babak belur ya 3 bulan pertama. Pasang pipanya masih bocor-bocor. Kok nggak mau nunggu-nunggu gitu ya. Udah di penuaian juga nggak mau nunggu-nunggu. Udah kita masukin ke untuk peremajaan juga nggak nunggu, nggak terlalu pesat. Kita belajar semua. Oh, rupanya ada serangga. Gimana cara berantas serangganya? Kita belajar selama 3 bulan. At last, we can do it by ourselves. Ya. Nah, di dalam video ini yang saya ingin menyampaikan adalah apa? Kita tidak boleh menjanjikan sesuatu kepada customer atau investor. Jangan dijanjikan. But we pull or we take this investor to become our member. What we say is the truth one. Kita boleh kita rekrut itu member, ya, tapi kita juga harus bicara apa adanya. Karena masalah promosi yang semakin besar, sebagai ya contoh lah kita lihat yang mana-mana sampai Mario Teguh dipanggil, dan juga Atta Halilintar juga dipanggil, ya banyak artis juga yang lainnya dipanggil. Buat apa? For me it's not necessary. Mungkin buat saya nggak perlu. Gitu.
Intinya platform ini memang awalnya saya minta, di mana setelah saya membacakan manajerialnya saya, yang saya mainkan di tabungan pasti yang masih berjalan sampai sekarang ini masih berjalan. Boleh ditanya lah beberapa orang yang ada di dalam grup celah dan canda. Tiap minggu masih saya kirimkan, tiap minggu walaupun saya masih kirimkan. Ya puji syukur, selama ini saya tidak pernah minta 1 sen pun. Saya tidak pernah minta 1 sen pun dari mereka. Boleh ditanya, apakah Pak Lim bisa dapat profit sharing? Enggak. Pure murni buat mereka. Ya, pengembalian akan dikembalikan. Tahun ini juga dikembalikan. Tapi ada potongan. Ya, ada potongan gak besar. Ya, tapi dibilang untungnya dia dengan kita potongan jauh lebih untung mereka. Gitu loh. Jadi ya wajar-wajar saya minta sedikit, ibaratnya wajar karena selama ini nggak ada profit sharing, kan begitu. Ibaratnya ya kalau kita bagi ya satu bulan cuma 1% ya nggak ada salahnya ya, kecil ya, kecil sekali. Apalagi 1 bulan udah bisa menghasilkan banyak duit, masa 1% nggak dikasih, kan gitu. Nah intinya yang ingin saya menyampaikan, kita menjadi seorang marketing kadang-kadang bingung, ya, ingin melangkah, ingin membantu Pak Lim, ingin memfokuskan, tapi kadang-kadang ketemu orang-orang yang trauma, ya. Kita kasih product knowledge, kita kasih tahu saja, dan bukti-buktinya selama ini Anda dapatkan. Kasih tahu aja. Dia mau atau tidak itu urusan belakang. Ya. The first moment, what you want to do must be focused. Must be focused with your own side. Gitu loh. Jadi kalau Anda pertama kali ingin lakukan apa, ya harus difokuskan. Gitu loh. Jadi kalau misalnya hati Anda sudah tergambar C, set, ada kan di sini. Nah, udah cukup. Kita masukin. Pelan-pelanin kita satu-satu. Bayi aja baru lahir, nggak langsung berdiri ya. Nah, kita main aja. Ya. Pokoknya kita isinya platform saja. Platform itu ya platform itu. Gitu, paham ya? Inti dan seterusnya ada juga nanya, aduh Pak Lim, kan katanya yang punya orang sana, orang Singapura, boleh nggak saya minta tolong fotonya sama dia dan segalanya? Oke, saya cerita dulu ya. Sebenarnya saya sama dia itu udah kenal udah lama. Udah sangat lama. Ya. Tapi beliaunya sendiri biasa aja, saya juga biasa sama beliau. Nah baru-baru tahun 2021 pas net 89 tidak ada, barulah di situ jauh lebih akrab. 21. Jadi kalau dihitung-hitung saya sudah akrab sama dia, benar-benar kenal, dia sudah kenal saya, sudah kenal keluarga saya, hubungan dengan saya, maksudnya hubungan teman ya, seperti apa ya, seperti sahabat jadinya. Karena kenapa kok bisa cepat banget sahabat? Apakah saya tahu dia adalah seorang yang kelas atas atau apa? Enggak, saya nggak tahu. Saya nggak tahu sama sekali. Karena saya tidak peduli lihat orang itu. Karena saya bergaul dari tukang beca sampai ke atas pun pernah. Maaf ya, bukan sombong. Tapi itu fakta. Kalau kita bicara ini, gak bakal habis-habis. Dan gak bakal puas-puas. Yang penting bagaimana kita membawa diri sosialisasi kepada orang. Itu yang nomor satu. Nomor wahidnya. Two thumbs up for you if you can social with your own friends or with outsider friends. It's okay. Kalau memang kamu bisa berhubungan dengan baik dengan teman kamu sendiri atau di luar dari teman kamu, itu nggak masalah. Karena kita hidup perlu banyak teman, ya kan? Nah, kalau ditanya, ya balik lagi kalau orang nanya aman atau enggak, ya jawabnya apa adanya aja. Selama ini sih bagus begini. Dan kebetulan ada teman saya, namanya Pak Lim itu udah masuk involve ke dalam manajemennya.
Nah, awalnya diminta, saya keluarin manajerial saya, dia tertarik. Let's join together. You want it? You don't need to pay my platform. Okay? But you just use your own management. You are operational, full operational. I give it for you. And I'm only platform and maintenance all of my machine. You want it? Okay, no problem. How could it be? How could you divide my profit with me? Ya dong, saya nanya. Karena kita kan bisnis. Kita mau minta tolong profitnya gimana. Dia tanya balik. Maunya gimana? Nah, saya tidak minta apa-apa. Karena beliau sudah tahu. Dulu dia waktu itu pernah curhat sama saya tahun 2021. Pertengahan, dia pernah ngomong-ngomong soal inilah itulah, dia pernah consult with me karena saya ada punya side job yang lain, karena saya punya pekerjaan yang sampingan gitu ya, sebagai konsultan juga ya. Jadi saya juga membantu beliau untuk mengatasi. Nah, mungkin di situ terserah kamu maunya gimana. Tapi saya tidak neko-neko. Saya ceritakan begini. Karena saya pernah main ya di suatu platform. Ya, saya open aja nih. Saya nggak menutup satu lembar ya. Saya pernah main satu platform di mana dugaan saya tuh awalnya tuh bagus, ya. Tapi setelah kita berjalannya 3 bulan atau 4 bulan kemudian, uang kita tersedot 75%, habis. Bahkan ada satu tempat Turki sampai ratusan M dolar, 100 M lebih dolar ya, bukan rupiah ya. Habis. Sedangkan kita 25% masih di platformnya, sedangkan 75% udah katanya di blockchain. Blockchain. Saya ngomongnya agak sedikit beda, kalau blockchain kan gak enak. Blockchain gitu. Yang katanya sentralisasi, desentralisasi, teknologi, apalah tetebangnya. Itu belum ditambah yang namanya CT4F, GGV. Wah, itu lebih mantap lagi kalau CT4F. Mantap bro. Saya nggak segan-segan kalau saya bilang saya sindir habis. Gitu loh. Seandainya ownernya, entah mau ownernya siapa, maaf ya saya bicara apa adanya. Mau si kuntilanak kek, mau gondoruo kek, mau si tuyul kek, mau si dedemit kek, itu urusan mereka. Betul ya? Yang penting bagi saya adalah what you talk you must be committed. Apa yang kamu bicara harus dikomitmenkan. Jangan kita bicara, kita seperti buang angin, baunya kemana-mana, setelah itu pura-pura bodoh. Jadi waktu CT4F terjadi gugur, yang saya tahu ya CT4, ini beda kasusnya dengan yang namanya kita punya permainan. Saya punya permainan namanya Red Bull. Ya, Mr. Kyoto. Kalau yang ini Mr. Kenzo, sama-sama K gitu ya. Nah, Mr. Kenzo, kita cerita CT4F. Ya. Harusnya kalau memang dia fair, artinya CT4F harusnya dikembalikan dulu uang member-membernya. Walaupun dia mau bangun ke GGV, Global Global Venture gitu ya, Venture nggak tahu apalah. Ya, saya udah cuman lihat aja sekilas, udah gitu ya. Tapi secara jujur dia memainkan koin namanya BGE. Ya. BGE itu babi guling enak gitu loh. Ya. Kalau babi guling yang enak bener-bener gurih ya enak ya. Ya ini kita cerita yang umum ya. Kita nggak usah terlalu ngomong haram dan halalnya lah ya. Tapi ya tanya apa? Apakah mereka pakai logik nggak sih? Nggak ada. Mereka hanya logicalnya hanya menipu members. Yang saya lucunya itu, saya udah bilang bahwa akhir sampai Mei kemarin, ya, ini udah Juni ya. Saya bilang sampai, waktu itu saya bilangnya waktu April. Maret, saya bilang, akhir Maret saya bilang. Kalian tuh nongkrong-nongkrong di sini, pada bikin grup ngomong ngoceh-ngoceh sini, ngoceh sana.
Lu mendingan langsung hadap ke sana aja, Zoom atau apa. Kalau memang bisa berhasil ya syukur, nggak bisa berhasil, maaf ya saya bilang, sampai akhir Mei pun nggak bakal jadi-jadi tuh koinnya. Saya bilang begitu. Nyatanya benar. Hanya manipulasi. Dan ada juga yang katakan, sampai saya menggunakan under law ya, under law officer, di mana yang katakan under law officer itu katakan preman. Preman saya ke sana pun, dia juga punya preman. Ngakunya pengacara. Apalagi yang namanya orang-orang di dalam kepolisian, ada juga orangnya dia. Makanya ada salah satu ibu-ibu ngotot untuk pakai pengacara. Malah mengajak beberapa, itu good idea, bukan nggak good idea. Cuman menurut saya pribadi, is useless. Gak bakal tembus. Saya akan bicara sekarang. GKV akan hancur bila mana? Bila mana? Ya. Internalnya, orang-orang internalnya juga merasa dibodohi atau dikibulin, itu dia akan berontak sendiri. Jadi senjata makan tuan di internalnya sendiri. Kita sebagai investor atau eksternal gak bisa kita gubris. Itu yang akan terjadi, hukum karma. You know what I mean? Dan itu diprediksikan 2025. Masih lama. You see? You can get my words ya. Kamu bisa dapat saya punya pegang omongan saya. Ya. Internalnya yang sendiri akan dongkrak semua. Karena rahasianya di internalnya mereka. Kita eksternal nggak ada yang tahu. Gitu loh. Apakah itu dari Dubai beneran? Apakah memang dia CT apa 001 CT? Iya. For me it's not too important, man. Nah, itu ya. Kalau Mr. Kyoto beda lagi kasusnya. Waktu main-main tiba-tiba kok nggak bisa narik. Kita nanya di pura-pura bego. Gitu loh. Dan katanya ada hubungan dengan ini lagi diperbaiki. Gitu. Ya, pokoknya salah satu exchanger lah diperbaiki. Ya. Dan dia juga lagi mencari-cari exchanger lain untuk supaya bisa keluarin itu. Ya kita nggak tahu ya. Namanya itu that's only drama atau apa tidak kita nggak tahu. Tapi pada saat apa yang dia ngomong, apalagi saya, tipikalnya, orang suka pegang omongan saya. Karena kenapa? Karyawan-karyawan, kita juga harus sebagai pemimpin, harus hati-hati bicaranya. Jadi jangan ombal-ambing, tapi kamu nggak tahu apa yang kamu ucapkan. Itu yang penting. Tapi kalau Anda tidak bisa jawab pada saat itu, mendingan kita pikir dulu, jangan sebelum jawab. Tanya aja karyawan saya, karena satu pun yang saya bohongin mereka. Tapi mereka mau coba mau ngambil uang perusahaan ya nggak bisa dong. Dengan cara apapun nggak bakal bisa. Ya. Nah sama seperti ini, GGV, Red Bull. Gitu. Nah Red Bull ini menjadi satu momok buat kita. Nah sekarang permasalahannya adalah 25% bisa ditarik nggak? Jangankan uang member, uang saya pribadi aja 100.000 nggak bisa kembali. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kita dengar kisah dengan kisah yang semuanya saya mainkan. Sampai detik ini ya, saya nggak bohong loh. Boleh cek loh. Itu saja rugi 24M. Di net 89 udah rugi berapa? 8M. Di CT4F udah berapa? Newman walaupun udah tarik udah untung kita masukin lagi. Ya sama juga kita untung cuma 25%. Harusnya jadi 100% karena saya pikir masih lama saya masukin lagi. Banyak orang kejebak semacam itu. Pertanyaannya, kita trauma semua. Betul ya, kita trauma semua. Ya. Pertanyaannya, kamu mau apa? Mau tahu pemiliknya, ownernya?
Lihatlah Andreas Andrianto muncul muka, PT SMI. Wahyu Kenzo juga muncul muka. Ya, kecuali DNA Pro nggak pernah muncul. Fahrenheit si Pak Hendra doang ngakunya direktur, totalnya dipunya juga. Gitu loh. Ya. Jadi semuanya itu kita belajar. Pemilik muncul belum tentu juga nggak bakal scam. Itu juga bisa scam. Apalagi ada orang yang minta, Pak Lim, tolong dong, kamu bisa sama Mr. Chang foto itu sebagai saya bisa memamerkan, oh ini loh, ini manajerial, ini teman saya, ini ownernya kayak gini. Memangnya nunjukin foto buat apa? Orang lokal aja bisa akal-akalan dengan lokal, apalagi orang luar bisa kadalin bukan ngakalin lagi, kadalin orang Indonesia. Mendingan saya cerita apa adanya, you believe it or not is up to you. Kalau saya orangnya gitu, cuek. Gitu loh. Ditambah lagi, ada yang nanya, Kak, video call aja yuk, kita video call mau sama beliau yang kelas atas itu. Pertanyaannya, orang kelas atas itu tidak semudah apa yang kamu inginkan. Semakin atasnya orang, nggak usah jauh-jauh kamu mau ketemu presiden. Bisa nggak gampang ketemunya? Kalau gampang ketemunya boleh iris. Iris. Dipotong kepala saya. Kecuali memang Anda orang berpengaruh juga. Berpengaruh itu bukan hanya se-RT. Bukan hanya orang-orang terkenal doang. Bukan orang sewilayah kamu doang. Bukan hanya walaupun sekota pun dikenal kamunya. Tapi belum tentu dikenal sama yang lain. Kalau namanya kenal, mesti kenal se-Indonesia. Baru kamu baru ditampakin. Oh ya, you are the best gitu. Atau you are professional. Boleh kamu ya kenalan nggak ada masalah. Itu kan saya cerita padanya. Ya. Kalau total seluruhnya kerugian saya nggak banyak sih, 42 sampai 43 M lah. Wah, banyak amat. Ada yang lainnya seperti saya. Ada. Tidak ada kan? Saya selalu berdoa, sembahyang untuk minta sama Tuhan. Kita bicara netral ya, kita ngomong Tuhan aja. Ya, agama saya universal. Saya nggak bertepakul satu ini. Kenapa? Semua sudah saya masukin. Termasuk aliran-alirannya. Ya, satu agama alirannya kan banyak. Itu sudah saya masukin juga. Ya, tapi apa yang kita dapatkan? Nothing. Nah, kita balik lagi kepada kalian. Kita yang penting adalah fokus. Fokus dan tawarkan. Kalau kita bicarakan, aduh maaf nih, saya pengen ikut tapi duitnya nggak ada. Itu umum. Benar juga sih, ada yang ngomong begitu, benar, bukan yang nggak benar. Ya. Banyak hal-hal yang mesti kita kaji. Ya. Saya sebelum mengakhiri ini, saya mencoba ceritakan salah satu peristiwa. Ya, yang sebenarnya. Kita ngangkat satu cerita yang sudah lama. Mungkin Anda tahu Lim Shulyong ya. Sekarang udah almarhum. Grupnya Salin. Lim Shulyong, wes. Presiden direktur, ownernya bahkan ownernya. Ya, Lim Shulyong, wes terkenal ya di BCA, wes. Ini bukan promosi, tapi we talk about the fact ya, his own life profile. Cerita tentang pribadinya. Anda mau tahu
Pertama kali Lim Sholong itu, almarhum Lim Sholong, apa sih yang dikerjakan? Bagaimana bisa sampai menjadi konglomerat? Kenapa kita kerjakan kok nggak berhasil-hasil? Apa rahasianya? Yuk kita dengarkan dulu. Ya, mungkin Anda kurang menyimak ya. Banyak orang keluh kesah. Saya nawarin member itu, masa member itu nawarin saya lagi? Betul ya? Aduh, Pak Lim mendingan muncul di muka sini deh. Orang pada nggak percaya, tim saya nggak percaya. Kok tim lain bisa? Loh, bener dong omongan saya ini. Kenapa tim lain bisa menjalankan platform ini? Apakah mereka ngibul? Enggak. I know them. Saya sudah kenal mereka. Mereka nggak pernah ngibul. Mereka bicara padanya. Aduh, Pak, mungkin kan mereka kan cuma satu doang, dua doang yang scam. Kalau kita kan sudah saya pernah ngajak. Kadang-kadang saya hilang kepercayaan saya, Pak, untuk tawarin lagi. Nah, makanya dengan cerita. Gitu loh. Mr. Lim Sholong, almarhum, adalah pertama kali waktu dia masih muda, adalah seorang tukang penjual kacang kedelai. Susu kacang kedelai. Susunya bukan kacang kedelainya, susunya. Ya, bukan cucu, bukan ya, susu. Susu kacang kedelai dikeliling-keliling. Sambil teriak-teriak tiap hari. Ya. Ada yang tertarik, dia beli, enak, dia ulang lagi belinya. Tapi pertanyaannya, walaupun dia dapat beberapa pelanggan, nggak mungkin pelanggan itu melulu yang beli dia punya susu kacang kedelainya kan. Pasti namanya manusia ada bosannya kan untuk meminum hal-hal semacam itu. Betul ya? Nah, tapi dia tidak pernah hopeless, tidak pernah menyerah. Never give up. Dia jalan terus dan jalan terus dan jalan terus. Tapi dia fokus. Ada kadang-kadang dia nggak habis, banyak yang terbuang atau disimpan di dalam kulkas, diolah lagi, dipanasin lagi sama dia, besok lagi dijual sama dia lagi. Betul kan? Nah, berjalannya dengan waktu, ketemulah salah satu bos. Bos itu punya produk dan dia lihat ini orang rajin. Ya. Dan gigih. Namanya Pak siapa katanya? Pak Lim. Nama panjangnya apa? Pak Lim Sholong. Bukan Pak Lim ini, yang Pak Lim sana ya, almarhum ya. Mau nggak kamu kerja sama saya? Maaf bos, saya walaupun jadi tukang kacang kedelai, modal saya nggak ada apa-apa, tapi mendingan saya cari usaha sendiri dengan keuntungan sedikit pun nggak apa-apa, walaupun sakit-sakit pun saya nggak masalah. Tapi setidaknya itu usaha sendiri. Si bos dengarnya sangat luar biasa. Akhirnya dia mengeluarkan satu produk, minta tolong si Bapak Lim Sholong ini untuk memasarkan. Lalu beliau mengatakan, Pak Lim Sholong mengatakan, maaf ya Pak, saya itu jujur nggak punya uang. Karena dia bicara apa adanya dari awal. Nggak punya uang, saya mau masarkan tapi nggak punya uang. Gimana saya beli modal susu kacang kedelai aja untuk makan. Kan bos tahu susu kacang kedelai modalnya berapa sih dibandingkan beli produk Bapak. Betul kan? Nah, ngomong demi ngomong si bosnya sangat tertarik sama dia. Akhirnya produk itu memberikan sampel sebagai sampel buat dia. Besokannya Pak Lim Sholong itu
jual produk itu sama susu kacang kedelai. Ya, di mana ada orang beli ditawarkan. Di mana dibeli susu kacang kedelainya dia, ditawarkan lagi produknya. Laku nggak? Nggak laku awalnya. Tapi dia tidak menyerah pada satu orang tawarin terus. Tapi nggak langsung pada saat itu ya. Besok kan ini mau beli lagi susu kacang kedelai, ditawarin lagi. Cobalah, ini bagus begini. Ya, dia bisa menjelaskan kelebihan-kelebihan dan yang bicara itu adalah produk itu sendiri. Nah, akhirnya mulai laku tuh. Laku dapat komisi, dapat untung dapat komisi ya kan. Udah jual produk, untung lagi dapat komisi lagi ya kan. Enak ya kan. Nah, pas waktu ini ketemu lagi di mana sama bos juga, ini lain bos, di mana produknya sama, brandnya beda gitu loh. Cuman dikasih komisi yang lebih besar. Tapi kualitasnya nggak tahu kan orang, betul kan? Nah, akhirnya karena dia pengen kiri mau jadi teman, kanan juga dia mau jadi teman, semuanya direkrut sama dia. Dengan omongan yang sama, saya tidak punya uang bos. Nah, nggak apa-apa, ini saya kasih sampel juga. Kata bos itu yang mau rekrut dia kedua nih. Nah, dia memasarkan. Jadi semua balik lagi kepada pilihan sih. Oh ini bagus nih, mereknya si ini. Nah, iya, ini ada lagi loh, karena dia cuannya lebih gede kan. Nah, ini ada lagi loh produk ini, katanya. Bagus nggak? Wah, jujur ya, saya kalau dibilang bagus, ya itu semua pilihan dari si konsumen. Padahal dia dua-duanya juga nggak pernah nyobain. Tapi semua balik lagi kepada pilihan konsumen. Mau yang merek ini yang udah pernah dibeli atau produk yang kedua yang baru ini yang ditawarkan. Gitu loh. Nah, setelah itu kan dicoba tes dia. Oh, ini yang lebih bagus, yang A, ya, B-nya kurang. Ada yang juga, wah A-nya kurang tapi B-nya bagus nih. Ya kan begitu, pilihan. Ya, it's like a life gitu loh, choice. Nah, setelah dia bergelutnya dengan waktu, ya, dapat keuntungan, akhirnya dia beli mesin jahit buat istrinya untuk terima jahitan, ya, dan dia jahit. Pokoknya tugas istrinya hanya menjahit untuk pemasaran si Pak Lim Sulung itu. Jadi dia jual susu kacang kedelai, dua produk yang ditawarkan, sama jahitan sekarang. Dia lihat musimnya. Kalau musim lagi hari raya pasti banyak tawaran. Nah, kalau mau sini ke rumah saya, kalau enggak dia kadang-kadang bawa meteran. Ya, dia mau meteran diukur, habis jual susu ini, benar nih, benar. Pokoknya nggak usah bayar dulu, bahannya seperti ini nih. Tapi saya mohon maaf nih, saya mau ukur gitu loh, ya kan? Ukur. Nah, gitu. Diukurin semua. Kalau wanita kadang-kadang dia minta pembantunya atau anak yang masih kecil atau apa, pokoknya bisa ngukur, dia lihat berapa sentinya gitu loh. Supaya dia ada etika, bukan menggunakan kesempatan. Kalau sekarang kan gunakan kesempatan pegangnya yang lain gitu ya, cerita aja ya. Nah disitulah dia menanjak karena dia pintar lihat momen, karena dia bisa pilih lihat peluang, dia terus jalan terus. Nah kebetulan dia tawarkan salah satu sepupu ya, ada orang ya di salah satu komplek itu ditawarkan produk itu. Dengan lihat Pak Lim Sulung ini jago memasarkannya dan dia luar biasa, nggak pernah putus asa dan apapun, dia tawarkan kerja di Hong Kong. Nah, ownernya Hong Kong itu punya garment, gitu. Nah, apa hubungannya dengan seorang ini? Adalah sepupuan, gitu loh. Kalau mau bener serius, saya ngomongin sama dia, tapi jujur saya nggak tahu apakah Anda mau kerja sama, mau kerja atau apa, itu ntar urusan belakang lah. Yang penting kamu niat nggak gitu loh. Ya coba kan nggak ada masalah. Kita ketemu kan jadi teman. Nah dia pikirnya cuma teman dan teman. Nothing else. Nggak ada lagi. Gitu loh. Nah akhirnya apa? Si sepupu itu
panggillah eh, saudaranya yang dari Hong Kong itu datang ke Indonesia. Bertemulah ngomong pakai bahasa Hokkien gitu. Ya, udah ngomong. Dia nggak mau kerja gitu loh, karena dia punya ini apa penghasilan ini kan sudah lumayan, maintenance, dia udah dapat jual baju, jual apa, untuk istrinya kerja, terus dia jual 2 produk, jual susu kacang kedelai, udah rame ya kan dagangannya. Akhirnya ditawarkan, nggak mau kan dia nggak mau kerja, akhirnya ditawarkan kerjasama dengan bagi hasil. Nah, pada saat itu Lim Sholong hitung-hitung dulu, dia nggak mungkin kasih jawaban. Tertarik, dibilang tertarik. Ada berapa hari di sini? Nah, itu dia nggak mau tidur, dia hajar, terus kalkulasi, terus ongkos operasional berapa nih, apanya, berapa mesin ini kira-kira harus bayar berapa KWH dan segalanya, terus harus bayar karyawan ini sekian banyak begini-gini. Hitung semua sama dia. Kos dulu kesekian. Bosnya kaget. Kok lu belum masuk udah tahu? Kan gue nanya katanya. Oh iya ya, ada berapa mesin? Dia cuma nanya berapa mesin tapi bisa dihitung semua sama dia. Otaknya jago, gitu loh. Nah, ngomong demi ngomong, si kolong merak itu tertarik. Ayo, gak apa-apa kerjasama. Saya percayakan kamu penuh. Jadi, pabriknya yang tadinya cuma berapa mesin, karena pintar dikelola oleh Lim Sholong ini, bisa menjadi besar dan besar. Akhirnya menjadi garmen yang terbesar di Hong Kong sampai ribuan mesin, puluhan ribuan karyawan. Hebat bukan? Ya. Tetapi sebelum ke puluhan ribu kan awalnya kita nggak bicara banyak-banyak dulu ya, mesin ada cuman ratusan lah ibaratnya. Nah akhirnya pas waktu-waktu ownernya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Nah keluarganya tidak ada yang bisa meneruskan gitu loh. Nah keluarganya mempercayakan sama si Lim Sholong ini karena udah kerjasama lumayan lama kan. Nah ngomong demi ngomong, Lim Sholong bilang, nanya sama beliau, kira-kira kalau saya ini bisa nggak apa mau 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 coba kembangkan sendiri atau apa? Maksudnya sih mereka udah tahu mau dijual atau enggak gitu kan. Nah mereka nggak kasih omongan. Suatu hari sama dari keluarganya Kolong Merak itu bilang, ya udah saya mau jual aja buat kamu. Tapi ya, nah, dia pinter. Waktu ditembak dia rendah hati. Aduh mohon maaf nih Pak, saya bukannya nggak mau, mau sih mau, tapi uang saya nggak sebesar ini. Kita kan perlu perputaran, nggak apa-apa. Untuk kebetulan ketemu orang yang baik kan, nggak apa-apa. Yang penting kamu nyicil berapa, udah gitu aja. Nah di situ yang diberikan kesempatan, dia jalanin terus, akhirnya tinggal seperempat kan utangnya dia dari satu jadi 3/4 habis, setengah udah habis, tinggal seperempat gitu. Nah, setelah udah banyak uang, dia pergilah ke salah satu kota di Amerika, namanya kota Kentucky. Kota Kentucky itu, yang namanya Kentucky itu kan ada peternakan-peternakan dari sapi, kuda, ya, terus ayam gitu ya, angsa dan segalanya. Nah, di mana si eh, Lim Sholong ini punya ide di ayam. Ya coba buka satu gerobak dulu. Dia pakai gerobak awalnya. Ya, gerobak kayak di Chinatown gitu kan, pakai gerobak-gerobak gitu ya. Nah, ini pakai gerobak dulu. Laris. Ya, awal dia kasih promosi cuma-cuma, besokannya udah mulai banyak. Gitu. Dulu kan belum ada saingan yang lain-lainnya seperti McDonald, seperti AW, Texas belum ada kan. That's the first time is Kentucky kan, yang pertama kali kan Kentucky ya. Dia coba dia ini kan. Ngomong demi ngomong dari satu gerobak jadi 5 gerobak dikembangin. Dari Amerika dikembangin, di sini dikembangin, dia pokoknya semua dikembangin sama dia. Ya, sambil lunasnya dari si pabrik itu udah habis lunasnya dia. Nah, udah lunas, dia dapat cuan lagi dari sini cuan, dia bikinlah berdirikan satu tempat. Ya, rumah makan Kentucky Fried Chicken. Nah, gitu.
Nah, karena cara pengelolaannya itu dulu udah bagus, akhirnya dia bikin susunan namanya franchise. Gitu loh. Belum tentu semuanya itu punya yang itu franchise ada. Nah, udah terlalu banyak dana-dana yang nggak bisa diputar, dibikinlah namanya perbankan di Indonesia ini. Yang namanya Bank Sentral Asia. Kenapa Sentral Asia? Karena dia memang berputarnya sekitar Asia melulu. Nah, kebetulan sama seperti saya. Saya kan untuk membantu platform ini, saya juga tukang keliling juga. Nyew gitu. Jadi, life is only once, and we must enjoy our life. You just tell the story about this platform, blah 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 blah, and you show the fact what you get it, yeah, and then after that it's up to them. They want to join or not, gitu loh. Terserah mereka mau join atau enggak. Mungkin dia pura-pura ngomong saya nggak punya duit, nggak punya duit, nggak punya duit, habis di scam. Mungkin dia juga pura-pura mau pengen ngaca, oh platform ini masih ada nggak? Platform ini masih ada, platform ini ada juga kayak gitu. Kita pakai jurus cuek, sebodoting. Kan ada masih ada 500, ya kan? Tetapi di bulan Agustus menjadi 1000. Loh, kok platform menjadi kayak ada naik-naik begitu? Ya jelas Asia yang Malaysia, Hong Kong, yang lainnya di luar dari Indonesia, itu udah 2000. Dari awal, Indonesia saja yang dikasih spesial 500 itu pun sudah diketawain sama si yang punya platform. Karena dia levelnya beda. Begitu. Paham ya? Jadi inilah salah satu kisah di mana kita mesti gigih. Kerja apapun mesti gigih. Aduh, Pak Lim, saya bukan soal gigih nggak gigih, katanya. Saya khawatir ini long life atau tidak sih, katanya. Pakai si-nya gitu, si gitu. Sekarang long life nggak long life? Saya bertanya lah dalam diri kita masing-masing. Usia dia bisa tebak nggak? Usia kalian bisa tebak nggak? Nggak ada kan? Kalau namanya manajemen, itu bisa ditebak. Mesin bisa ditebak. Kulkas bisa pakai berapa lama. HP bisa pakai berapa lama. HP. Zaman sekarang kalau HP. Ya, HP ini zaman sekarang udah tidak bisa tahu, udah nggak bisa lewat dari 5 tahun. 2 tahun aja udah banyak disuruh upgrade dulu ya. Lama-lama memori habis ya, di-upgrade terus ya. Nah, betul kan? 2 tahun. Maksimum ya 3 tahun. Kalau barang. Kalau ini adalah manajerial. Kalau manajerialnya kalau sudah lihat bagus dan memang kita ada sistem yang benar, tidak ada namanya tidak ada namanya binary system, kita cuman solar system atau sistem matahari, satu orang si 001 dapat 1, dapat 2, dapat 3, dapat 4, dapat 5, dapat 6 terus. Itu kan udah dapat orang, ya udah putus, udah dapat orang putus gitu. Putus maksudnya nggak ada sambung ke level-level kelanjutnya, nggak ada. Kenapa pusing? Lagi pula udah jelas-jelas kita mainnya 24 jam. Main 12 jam aja dari orang yang ownernya aja berpikir begini. Loh, kalau 12 jam tok main segini. Ya, kita targetkan sih ada, ya targetkan ada. Satu misalnya trading gold ya di hot forex market, ya setidak-tidaknya mesti dapat 2% per hari satu shift. Kalau 2 shift berarti berapa? 4%. Itu serendah-rendahnya atau normalnya ya, kita nggak usah muluk-muluk deh gitu. Lalu cryptocurrency mainnya Senin sampai Minggu kan, sedangkan trading gold kan Senin sampai Jumat. Nah, pertanyaannya kalau cryptocurrency kita targetkan satu shift 1,5%, dan kedua 1,5% berarti jadi 3%. 4 tambah 3 jadi 7%. Nah, kalau kita bayar kepada investor 2%, kira-kira 5% cukup nggak? Cukup lah. Asal kita irit-irit lagi. Jangan ada table talk. Table talk boleh. Kita lihat dulu kelasnya kelas apa.
Seberapa yakin dia maunya. Jangan sampai kita adakan table talk, maaf, ini pernah terjadi. Numpang makan, orang kita cerita misalnya, contoh lah ada acara. Acara ini acara kita ya, misalnya program ini ya. Tapi kamu undang dari 20 orang, yang datang 6 orang, yang datang 20 orang, tapi di antara 20 orang itu ada 6 orang yang sedang main ini. Trading. Was, kita lagi ngomong, oke nih, bagus nih, begini. Dia sendiri, dari 6-6-nya. Sopan nggak? Etika nggak? Betul kan? Bisa nggak dia terima? Itu kan cuma numpang makan. Ya, maaf ini saya ngomong belak-belakan aja. Saya kepret kok saya kepret orang tersebut. Maaf kalau bila mana saudara memang masih mau main trading, silakan main di sebelah meja. Itu kan sepi. Anda bisa lari ke sana. Karena saya bicara soal platform ini. Saya bicara belak-belakan gitu loh. Saya apa adanya bicara gitu loh. Betul kan? Gitu. Jadi saya juga pernah, udahlah. Saya coba. Gitu loh. Jadi kalau kita bicara trauma, itu sembuhnya berapa lama itu tergantung orangnya. Dia mau bangkit atau enggak. Mau masuk kubur atau mau bangkit. Kan begitu. Semakin kita diamkan, semakin banyak keperluan, semakin banyak kebutuhan, semakin banyak yang diminta. Maksudnya yang diminta sama siapa? Rentenir, debt kolektor. Ya dong. Betul kan omongan saya ini? Aduh, pusing, paling. Betul aja, kalau saya ada dana, saya mau main sama Pak Lim deh, beneran, serius. Bukan soal ini, ngomong udah apa adanya begini. Ya udah, sabarin aja bro. Tergantung nekat atau enggak. Sekarang kita mengajak bukan soal suruh nekat, tapi adalah memberikan kesempatan. Ada orang berani masuk gede. Saya bilang, maaf, jangan main besar-besar dulu. Yang kecil aja. Jadi kenekatan tersebut harus digunakan pada tempat yang tepat. Jangan merasakan keserakahan kembali. Maksudnya gitu. Gitu loh. Ya. Nah, jadi itulah yang saya himbau kepada kalian. Kalau memang ada yang nawarin kalian dan segalanya, kita tetap senyum. Kita tawarin dia. Ya, produk kita. Malah ditawarin balik produknya dia. Kita tetap senyum aja. Maaf, saya udah fokus dengan ini. Saya pengen sukses dengan satu bidang aja kok. Ya. Oke, thank you ya sebelumnya. Yuk kita permisi dulu. Dah, selesai. Ngapain kita dengerin begini-gini? Jadi setidak-tidaknya satu kalimat dan kita langsung ending pada saat itu udah wajar. Kenapa? Karena kita minta you untuk dengerin saya, bukan saya untuk dengerin kamu punya ocehan. Fair kita bicara. Ya, jadi hal ini balik lagi ke diri kita masing-masing. Mau bangkitkah atau tidak? Mau cuan atau tidak? Mau recovery atau tidak? Bukan nggak mau. Di mana-mana udah pada banyak ngomong recovery. Buktinya scam. Itu tergantung. Coba. Lihat. Kita mah mainnya kecil-kecilan. Waktu tabletop kecil-kecilan. Nggak ada. Itu udah kelas sama kelas loh. Orang kalau mau ketemu saya, itu mesti janji. Maaf, bukan cuma mahal. Saya banyak job. Udah urus 3 tadi usaha itu. Entar kadang-kadang harus urus tamu, harus urusin Balmut, urusin Cloud Trader, yayasan juga, partai juga. Mungkin kesibukan ini yang menyita waktu saya tidur, makanya orang kaget kalau saya tidur jam 4, jam 5 baru tidur, bangunnya bisa jam 7, jam 8. Gitu. Itu tetap biasa. Pertanyaannya, bisa long life nggak sih? Baik. Saya hanya ceritanya gampang.
Selama saya dikontrak ya, saya dikontrak 2 tahun. Dan selama saya masih sehat, ya, insya Allah, insya Yesus, insya Buddha, semoga saya bisa telancarkan setelah dari 2 tahun. Beliau masih ajak saya. Tapi masalahnya saya cegat 2 tahun bukan karena kontraknya. Karena saya punya penyakit di tulang. Ini tulang punggung. Ini tulang bokong. Ya, tulang bokong ya. Itu kan ada bulat-bulatannya. Di atas bulatannya kan ada tulang-tulang, ada tulang, terus ada semacam bantalannya, tulang bantalannya kan gitu ya. Nah, itu yang kecil-kecil itu ada yang keluar sedikit dan bolanya itu di bawahnya itu. Bola kalau di ronsen nggak kelihatan, tapi waktu di MRI kelihatan karena itu MRI kan all of the body ya, all of sides ya, cuma segi diambil. Itu ada terjadi keretakan. Awalnya saya pikir urat saraf kejepit, di mana kita tidur, kok bangunnya susah. Pas bangun kok kayak begini, kayak udah, aduh, duh. Pernah saya duduk di atas kursi roda, pernah beberapa minggu. Tapi saya berusaha terapi. Puji syukur sekarang sudah bisa tanpa kursi roda. Tetapi kata dokter itu nggak bakal bisa lama. Semua nasib, takdir saya serahkan pasrah seluruhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak saya masih kecil-kecil. Saya yakin mereka akan jauh lebih hebat daripada bapaknya. Ya. Kalau umpamanya dioperasi, bisa. Bukan nggak bisa, bisa. Jadi bolanya diganti besi. Besi segini-gini. Tapi akan menghambat pencernaan pengeluarnya. Di mana seni harus dibolongin dari perut bawah. Maksudnya di mana alat vital di atasnya sedikit dibolongin ces di situ. Kantong kemihnya harus dibolongin. Mau BAB nggak bisa juga. Harus buka dari situ juga. Itu yang saya nggak bisa lakukan. For me, it's better I'm going to die. Lebih baik langsung meninggal. Kenapa langsung meninggal? Nggak ngerepotin orang. Itu. Nah, Mr. Chang tahu lah. Ownernya dari itu juga platform itu tahu. Itu. Dia cuma bilang, don't give up, man. 不要小气了。我们做一个男子要站着一下 boys. Menjadi laki-laki harus tegar. Saya sampai ketawa. 你这样子说没有关系。现在我不能够跑，怎么样扮作一个男子啊？ Lu ngomong gitu saya nggak masalah, itu memang bagus itu idenya. Tapi kalau saya udah sampai nggak bisa jalan, apa lu mau ngomong soal laki nggak laki itu udah nggak bisa tegar lagi, orang nggak bisa jalan. Tapi kan lu nggak bisa jalan dan bisa ini kan. Justru kalau kita nggak latih, kaki pun akan lumpuh secara otomatis. Lumpuh akhirnya menjadi pembuluh darah kita kental, di mana ada yang namanya triglyceride yang jahat, lemak jahat itu mengentalkan sampai ke sekujur tubuh yang namanya katakan stroke. Itu yang saya tidak mau. Karena orang yang biasa duduk di atas kursi itu condongnya memang dari asal usul dari situ, tapi ujungnya akan lebih parah. Jadi dioperasi salah, nggak dioperasi salah.
What can I do? Only pray to the God. Please give me the long life for me. Panjang usia buat saya juga. Bukan hanya platform. Ya, itulah. Sewaktu-waktu saya akan rekam. Riwayat saya dari kecil. Dari orang tua bagaimana didik saya dan segalanya. Sampai ke depannya saya dapat kecelakaan 9 kali. Dikeluarkan dari rumah 9 tahun. Masuk ICU UGD 9 kali juga. Hah? Ya. Ya, life is very simple. Kalian bisa tahu. At last you will know. Am I a liar? Or you maybe know about me. You can ask for 42 members of me that are still playing tabungan pasti. You can ask with them. Kamu boleh tanya orang 42 orang. Gak pernah 1 sen pun saya minta. What I said is I'm going truth. Apa yang saya ngomong itu harus jalankan. DCC, saya juga akan jalankan. Tapi masalahnya yang merasa rugi, dimana saya sudah komit ya harus komit. Tapi masalahnya ada sangkut paut dengan orang pihak luar. Pihak luarnya di chat, diketemuin atau di video, di calling juga nggak mau. Itu masalahnya. Jadi saya seperti kehilangan arah. Yang satu lagi yang namanya Balmut, kita udah sediakan duit, entah duitnya kemana, tapi dia jadi utang sama saya. Aneh kan? But I never give up to do the goodness. I never give up to do the kindness to all of them. Tapi saya tidak pernah menyerah untuk berbuat baik. Karena kebaikan pasti aman di dunia dan di akhirat. Orang mau gimana pun terhadap kita bodoh amat deh. Gitu loh. Ada yang di depan saya sombong-sombong, ya biarin aja. Ada yang menganggap mereka anggap seperti teman, udah jangan apa-apa. Gitu. Tapi one day they will know who am I exactly. Suatu hari saya secara visual nyata tanpa edit apapun kalian lihat sendiri. Benarkah atau tidak? Oke, cukup sampai di sini saja untuk kisah discussing atau kata sharing saja, yang mana hanya bercerita-cerita, tapi apa yang saya ceritakan ini semua fakta, tidak ada rekayasa satupun. Ya, demikian kepada rekan-rekan, partner-partner yang berbahagia, teman-teman yang berbahagia juga. Salam sehat, damai, dan sejahtera selalu, dan bahagia selalu. Ya. Sebelum kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Oke, terima kasih dan selamat malam semuanya. Bye-bye.